Selamat sore ibu-ibu. Sore. Ya, baik. Pada sore hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan P2K2 dengan topik layanan penanganan anak stunting. Dengan topik apa? Layanan penanganan anak stunting. Oke, baik. Layanan penanganan anak stunting. Pada pertemuan kita sebelumnya pada bulan lalu, kira-kira apa yang masih diingat yang kita telah pelajari pada bulan lalu? Pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Yang kedua, mengenali potensi diri dan keluarga. Baik, terima kasih Ibu Cici atas ingatan yang luar biasa terhadap materi sebelumnya. Nah, dalam kasus ini, dalam pertemuan ini, saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu, apakah ada kasus stunting di lingkungan sekitar ibu-ibu di sini? Ada. Kira-kira di keluarga di mana? Keluarga siapa begitu? Di keluarga Bobi Basai. Oke, apa kasusnya? Usia anak tidak sesuai dengan berat badan. Oke, baik. Berarti itu adalah gejala-gejala stunting. Nah, jika Bapak Ibu sekalian menjadi keluarga yang anaknya mengalami stunting, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita melaporkan ke petugas kesehatan atau pergi ke puskesmas atau melaporkan ke pendamping PKH. Yang kedua, memberikan semangat kepada keluarga yang anaknya mengalami stunting dan mendoakan agar segera sehat kembali. Oke, baik. Berarti itu termasuk yang dilakukan oleh masyarakat agar mendukung keluarga yang anaknya mengalami stunting untuk dapat segera mendapatkan penanganan dari petugas-petugas kesehatan. Baik, terima kasih Bu Cici atas jawaban yang luar biasa. Nah, perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, jika anak yang mengalami stunting, yang pertama, keluarga dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi terhadap anak. Yang kedua, stimulasi terus dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Dan yang ketiga adalah keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan dan yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, ibu-ibu, berbicara menyangkut dengan layanan, kira-kira apa saja lembaga layanan yang ada di daerah Bapak Ibu yang bisa dihubungi ketika anak-anak kita mengalami stunting? Kira-kira apa saja? Layanan apa saja? Pergi ke Polindes. Nah, Polindes yang tadi sudah dicatat ini tempel. Polindes. Nah, ini Polindes adalah salah satu layanan yang bisa kita jadi rujukan untuk melaporkan kasus-kasus stunting. Apalagi ibu-ibu? Puskesmas. Bapak Brooklyn tolong tempel. Puskesmas. Apalagi? Rumah sakit. Oh, rumah sakit. Baik. Ini adalah terima kasih Bapak Brooklyn. Ini adalah layanan-layanan kesehatan yang bisa menjadi rujukan. Nah, apakah masih ada lagi lembaga yang belum tercantum di sekitar desa ini? Masih ada lagi? Tidak ada ya. Semua yang dekat di sini adalah Polindes, Puskesmas Balisoan atau Rumah Sakit Jailolo yang jaraknya tidak begitu jauh. Nah, perlu saya sampaikan bahwa
jika anak stunting, Bapak Ibu dapat mendatangi lembaga-lembaga sebagai berikut. Yang pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas yang telah ditulis di sini. Yang kedua ada posyandu. Jika ada posyandu di sini, kader-kader bisa sampaikan ke mereka. Atau Pusat Keterangan Sosial SLRT atau Puskesmas SLRT, Dinas Sosial, warung untuk pemenuhan gizi anak. Kontak telepon, Bapak Ibu juga bisa menelpon kontak telepon pelayanan sosial anak atau TEPSA di 15.771, itu bisa dilaporkan, atau di Balai Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, Bapak Ibu juga dapat menyampaikan atau melaporkan kasus stunting ini kepada petugas sosial atau SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada di daerah masing-masing, seperti misalnya pendamping sosial atau pendamping PKH, pendamping QB, pendamping BPNT, Sakti Pesos, dan lain-lain. Pekerja-pekerja sosial, penyuluh sosial, relawan sosial, itu bisa disampaikan kepada mereka untuk dapat cepat mendapatkan penanganan terhadap masalah-masalah stunting. Nah, petugas-petugas ini akan membantu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menghubungkan dengan layanan yang dibutuhkan. Mereka bisa langsung menghubungi ke puskesmas atau ke RSJ Lolo atau ke petugas-petugas atau pendamping yang bisa membantu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mengalami anak stunting. Nah, saat ini kita akan melakukan simulasi penanganan stunting. Nah, karena ini kondisinya hanya beberapa orang, jadi saya akan membacakan satu cerita, yaitu dengar baik-baik. Pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan Asep. Tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan, dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatanginya di setiap bulan sekali dalam pertemuan-pertemuan kelompok. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Ibu Cici bisa jawab? Silakan. Yang pertama, kita melaporkan masalah kondisi Asep kepada pendamping PKH dan kepada pemerintah desa. Yang kedua, meminta bantuan keluarga atau masyarakat setempat untuk membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu saja? Iya. Luar biasa ini jawaban dari Ibu Cici ini. Jadi jika kita mengalami suatu masalah terkait dengan anak stunting, kita jangan malu-malu untuk bertanya. Kita harus berdiskusi dengan keluarga, harus menyampaikan ini bisa ke pemerintah desa, petugas kesehatan, dan supaya kita mendapatkan fasilitas dari pemerintah desa atau keluarga terdekat untuk menangani anak-anak kita yang sementara ini mengalami stunting. Nah, perlu diketahui bahwa walaupun anak sudah terkena stunting di usia di atas 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi terhadap anak serta memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan
yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos yang ada di wilayah Bapak Ibu untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Nah, Ibu-ibu, sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin ibu-ibu tahu bahwa jenis layanan rujukan penanganan stunting yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga, yaitu yang pertama apa? Polindes, puskesmas, dan rumah sakit. Itu yang terdekat di tempat tinggal ibu-ibu di tempat ini. Nah, satu lagi bahwa untuk penanganan stunting, ibu-ibu harus menstimulasi anak-anak. Menstimulasi anak-anak agar pikiran anak-anak dapat terangsang dan bisa terhindar dari apa yang disebut dengan stunting. Baik ibu-ibu, pertemuan kita sampai di sini dulu. Oleh karena itu, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kami teristimewa dalam kegiatan kami di hari ini. Saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan kiranya mau memberkati kami, melindungi kami. Tuhan juga mau memberkati akan apa yang telah kami dapat di hari ini. Biarlah kiranya keluarga kami selalu mendapatkan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Biarlah kehidupan ini sangat berarti bagi kami semua dan bagi masyarakat di sekitarnya. Dan istimewa anak-anak kami bisa tumbuh sehat dalam kehidupannya di hari lepas hari. Ampunilah segala dosa kami yang banyak, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu, selamat sore dan sampai berjumpa kembali. Kita berikan tepuk tangan.